ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur sekali, yang mana hadis ini juga ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hadis ini dihafal oleh banyak dari kaum muslimin, terutama penuntut ilmu, karena hadis ini merupakan al-asl, yaitu asas untuk bersikap semangat dalam beragama dan menjadi dasar agar semangat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dan ini dengan sanad Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan untuk tiap dari dua macam ini ada kebaikan. Baik orang mukmin yang kuat ada kebaikan, orang mukmin yang lemah ada kebaikan. Namun kalau ditimbang, orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, dunia maupun akhirat. Bersemangatlah akan apa yang bermanfaat untukmu, untuk dirimu. Dan hirs itu berarti ada ambisi, ada keinginan, ada hasrat. Berhasratlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Maka hendaklah muslim melihat dirinya di hari-hari biasanya, semangatnya dia itu untuk apa? Semangatnya dia itu untuk hal yang bermanfaat atau tidak? Dia tuh menjadi pribadi yang produktif atau pribadi yang idle? Pribadi yang produktif yaitu menghasilkan input dan output yang bermanfaat baik dunia, syukur-syukur akhirat tentunya. Atau jangan-jangan dia berhasrat dan rajin untuk sesuatu yang useless, tidak ada manfaatnya. Dunia dia nggak dapat benefit,
hanya wasting time, menghabiskan dan menyanyiakan waktu. Maka Nabi SAW memerintahkan ihris ala ma yanfa'uk, berhasratlah untuk sesuatu yang manfaat. Orang kalau misalnya terbiasa untuk bersemangat menggapai hal yang manfaat dan dia punya goal, punya aim, punya tujuan, punya objektif, dan dia tahu benefit apa yang dia dapat, advantage apa yang dia raih, itu insya Allah hidupnya itu penuh dengan dinamika yang indah dan dia tidak bosan dengan hidupnya. Dia mengisi banyak waktunya untuk hal-hal yang positif dan produktif. Ihris ala ma yanfa'uk, tapi manusia itu jangan sampai dia berjuang sendiri tanpa bantuan. Makanya kata Nabi, wasta'in billah, dan minta tolonglah pada Allah. Jadi jangan single fighter, seorang human, manusia berjuang sendirian tanpa minta tolong sama Allah. Karena akan letih sendiri kalau misalnya kita berjuang sendiri tanpa bimbingan Allah. Maka minta tolong pada Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan jangan lemah. Kalimat wasta'in billah wala ta'jaz korelatif. Kalimat minta tolonglah sama Allah dan kalimat jangan lemah itu memadu satu sama lain, yakni melazimkan satu sama lain. Orang yang minta tolong sama Allah maka dia tidak lemah. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang tidak minta tolong sama Allah. Jadi barang siapa yang ingin dikuatkan maka dia minta kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang pengen hanya letih belaka maka silahkan bekerja berjalan sendiri tanpa minta tolong sama Allah. Berarti kalimat Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, berhasratlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat untukmu, itu juga ada metodenya. Dan metodenya adalah, pertama, masalah manfaat, dia harus punya goal achievement, dia harus punya objektif dan tujuan dari apa yang dia hasratkan. Ihris ala ma yanfa'uk, ada enggak benefitnya? Itu satu. Kedua, wasta'in billah, dia minta tolong sama Allah. Ketika dia sudah memetakan apa yang akan dia lakukan dari hal-hal yang memberikan dia manfaat, kedua, minta tolong kemudian sama Allah. Kalau baginya bermanfaat untuk dirinya adalah belajar, maka minta tolong sama Allah. Kalau bermanfaat buat dirinya itu adalah menikah, maka minta tolong sama Allah. Kalau bermanfaat buat dirinya itu berdagang, maka minta tolong sama Allah. Kalau bermanfaat untuk dirinya itu bepergian dan meneliti untuk manfaat riset dan semisalnya, maka minta tolong sama Allah. Dan ketika minta tolong sama Allah, prinsipkan Anda tidak lemah. Tidak lemah. Ya. Dan bagaimana seseorang supaya enggak lemah? Ya, setelah minta tolong sama Allah, jangan lemah. Ya, tapi kadang orang udah minta tolong sama Allah tapi dia tetap lemah. Ini ada kalimat kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'alah, fa inna law taftahu 'amala syaitan. Ketahuilah, orang kalau udah mau minta tolong sama Allah, kemudian syaitan itu enggak tinggal diam. Cari cara supaya gimana melemahkan imannya, supaya melemahkan sikap bergantungnya pada Allah. Maka Nabi katakan, wa in asabaka syai', kalau ada suatu musibah menimpamu, kesulitan menghadapimu, maka jangan kamu katakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza lakadza. Kalau misalnya jangan katakan aduh seandainya dulu saya begini, coba kalau misalnya dulu kayak gini, sekiranya dulu saya kayak gini. Dia menyesali masa lalu. Ya, jadi ketika orang kena musibah, kerap kali menyayangkan keputusan masa lalu.
kamu sih kayak gini-gini gitu. Lagian saya dulu kayak gini ya, kenapa dulu? Coba kalau saya dulu kayak nggak kayak gini. Nah gitu. Maka nggak boleh. Walakin qul qaddarallah wa ma syafa'ala. Tapi katakanlah ini sudah Allah Ta'ala takdirkan. Dan apa yang Allah kehendaki, maka itulah yang Allah Ta'ala perbuat. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalimat berandai-andai akan masa lalu itu membuka amalan syaitan untuk berikutnya, itu tidak terima takdir, menggugat takdir, menganggap Allah itu salah dan seterusnya, menganggap Allah itu tidak adil dan seterusnya, dari kekufuran dan kufur nikmat. Jadi di sini stepnya mindsetkan atau jadilah seorang beriman yang kuat, karena itu lebih baik. Kemudian untuk menjadi orang beriman yang kuat, kita harus punya hasrat untuk hal yang bermanfaat. Namun jangan berjalan sendiri, minta tolong sama Allah. Dan kalau udah minta tolong sama Allah, Anda tidak lemah sebenarnya. Hanya saja syaitan itu berusaha menggerogoti iman dan kepercayaan. Akhirnya Allah uji kemudian dengan sesuatu kegagalan, musibah, kesulitan, tantangan. Kalau udah kayak gitu, maka ingat lisan dijaga. Jangan bilang, duh coba dulu kayak gini. Nah kalimat, coba kalau udah saya dulu kayak gini, itu biasanya kayak gimana? Biasanya keluar kapan? Keluar ketika apa? Ketika ngobrol sama orang. Ketika banyak bicara, banyak cerita, baru tuh kalimat biasanya keluar. Coba kalau saya dulu kayak gini. Ya. Makanya orang yang kuat dengan minta tolong sama Allah, dia tidak banyak cerita ke makhluk soal kesulitannya. Karena banyak cerita ke orang memperlemah kekuatan hati. Banyak cerita soal kesulitan ke orang itu memperlemah kekuatan hati. Kita sudah minta tolong sama Allah, tapi kemudian seperti menyerikatkan permohonan kepada manusia. Kita minta tolong sama Allah juga, tapi kepada manusia porsi tawakal kita dan berserah diri kepada manusia itu sama kayak kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan mungkin lebih ke manusia. Karena lebih sering berkisah ke orang dibandingkan berdoa kepada Allah. Maka ini lemah walaupun dia minta tolong sama Allah. Tapi kalau banyak ngobrol, banyak cerita ke orang akan kesulitannya, itu memperlemah tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya belum lagi ada hal-hal negatif lainnya seperti jadi bahan ghibah, bahan obrolan, kemudian bahan tudingan, bahan fitnah dan seterusnya. Ya maka wahai orang-orang yang mengalami futur, sekarang ini baru muqaddimah, kita insyaallah pada pagi hari ini duha ini akan membahas tentang masalah futur. Masalah futur. Kaitannya sangat erat hadis tadi dengan futur. Orang-orang yang sedang futur, sedang lemah, semangatnya itu harus dihadapkan dengan ayat dan hadis serta contoh-contoh. Nah, futur itu apa? Dengan fa, ta, waw dan ra, futur. Kalau pakai ta bukan futur, kalau pakai ta itu artinya makan, iftar, fatur, ya itu orang makan. Tapi futur pakai tak biasa, futur itu dia ad-dha'af. Arti al-futur adalah ad-dha'af, yaitu kelemahan, ya lesu, kelemahan atau lesu. Di sini kita akan bahas ya, pertama kita bahas hadis tentang futur itu dulu. Kemudian kedua kita akan membahas tiga hakikat. Tiga kaidah atau tiga hakikat. Dan yang keempat atau yang ketiga kita akan bahas gambaran futur yang menyimpang, yang menjurus pada penyimpangan. Jadi kita petanya di sini ada empat, ada tiga. Pertama kita bahas hadis futur. Kedua kita bahas ada tiga hakikat, nanti 3 poin. Nomor 2 ada 3 poin. Kemudian yang ketiga kita akan bahas
gambaran futur yang menjurus pada penyimpangan. Jadi futur itu ada yang versi bahaya, bisa menjadi menyimpang, orang bisa menyimpang gara-gara futur. Yang pertama dulu kita bahas hadis futur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya pada setiap amalan itu ada sensasi rajinnya, semangatnya gitu. Setiap amalan ada sensasi rajin atau semangat. Syirrah itu nasyat, yaitu rajin, ijtihad, diligent. Jadi setiap amalan itu ada sisi rajinnya, diligentnya, nasyat, ijtihad. Jadi lagi semangat-semangatnya. Nah, walikulli syirratin fatrah. Segala sesuatu yang stand up, segala sesuatu yang sifatnya melejit, ya, itu ada masa fatrahnya, ada masa futurnya, ada masa lemahnya, ada masa turunnya. Ya, ini kata Nabi SAW. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang lesuknya dia dialihkan ke sunnahku, maka dia beruntung. Barang siapa yang masa futurnya dialihkan ke sunnah Nabi SAW, maka dia beruntung. Futurnya aja beramal gitu loh. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang futurnya kepada selain sunnahku, maka dia akan hancur. Ya, jadi siapa yang masa futurnya dialihkan ke sunnah Rasul, maka dia mujur. Dan barang siapa yang futurnya ke selain sunnah Rasul, maka dia hancur. Baik, dalam riwayat lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, fa'in sahabha saddada wa qaraba farjuh. Kalau misalnya orang yang futur kemudian dia berusaha untuk sadid, yaitu tepat, berusaha tepat sesuai sunnah dan mendekat kepada sunnah, maka harapkanlah ia, yaitu harapkanlah ia menjadi terus baik. Ingat, futur itu keniscayaan. Futur itu keniscayaan. Jadi futur adalah ad-dha'af, yaitu kelemahan setelah sebelumnya melejit. Ya, kelemahan ya nisbi, beda-beda antara orang dengan orang lainnya. Dan manusia setiapnya memiliki futur. Semua perbuatan, semua amalan, semua rutinitas, walaupun itu hobi kita, ada masa futurnya. Ada masa futurnya. Nah, tapi gimana treatment dan manajemen amalan agar futur ini tidak menuju jurang kebinasaan? Maka kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang futurnya ke sunnahku, maka dia beruntung. Jadi fatrah atau futur namanya, yaitu masa kosong, masa lemah. Ya, dalam bahasa Arab, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, kemudian tidak ada di bumi ini kenabian sama sekali sampai Nabi Muhammad usia 40 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Itu ada namanya masa fatrah antara diangkatnya Nabi Isa dan dia utusnya Nabi sebagai Nabi. Itu kosong akan kenabian, ini namanya masa fatrah, futur, yaitu masa lemah akan pengajaran, nggak ada yang ngajarin. Gitu, itu futur seperti itu. Ya, kalau misal dulu rajin ngaji,
Sekarang nggak pernah ikut kajian lagi, futur. Dan futur ini kalau gambaran futur yang sekarang ya, yang saya perhatikan ya, karena saya juga meneliti, apalagi Bekasi ini, terjadi futur di kalangan pemuda Gen Z ya, yang mana di sebelum pandemi itu di Bekasi ini luar biasa ngajinya. Kalau antum lihat Gen Z pada ngaji sebelum pandemi ya, itu penuh di mana-mana. Ya. Bisa antum ingat misalnya Afwan ini Masjid Mu'adz sejak tahun berapa? Afwan enggak tahu. Sejak tahun berapa Pak? 2012 ya. Afwan Pak, Anda baru ada di daerah Jatisari, tinggal 2022 ya. Jadi Anda termasuk baru di Jatisari. Sebelumnya Anda Jakarta sebelumnya. Al-muhim di sini kalau diperhatikan ya, coba Bekasi misalnya, antum sebelum 2020 kan Maret, April itu baru mulai lockdown, itu April lah kalau nggak salah, atau bulan-bulan itu. Tapi coba antum perhatikan sebelum Maret 2002 dakwah sunnah di Indonesia terutama ini mulai betul-betul bangkitnya secara masif 2010-an. Itu bangkit masif gitu. Sebelum 2010 itu karena media sosial kita itu masih berpatuk pada Friendster atau WhatsApp belum ada, makanya merambatnya itu tidak cepat gitu kan, standar aja. Tapi sudah ada beberapa daurah, sudah ada juga Syekh misalnya Ali Al-Halabi, kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, itu sudah di Masjid Istiqlal tahun 2005 dan sebelumnya. Nah 2010 terus makin kemari itu makin cepat, terutama disokong dengan kalau di YouTube itu yang termasuk pionir yang awal-awal yang membuat dakwah sunnah ini semakin merebak itu Yufid sebenarnya, Yufid di Jogja. Jakarta sebenarnya ketika itu masih agak ketinggalan dari segi teknologi dibandingkan teman-teman di Jogja yang memang Yufid itu Masya Allah. Tapi sekarang malah Yufid ya tetap Masya Allah, cuman mulai kalah saing dari segi kuantitas dengan beberapa proyek-proyek asatidzah di beberapa tempat. Al-muhim. Kemudian makin marak 2012, terusnya 2014 ya. Banyak orang mulai hijrah ke sunnah, alhamdulillah. Terus 2015, 2016, 2017 merebak, makin merebak. Dan era-era 2017, 2018, 2019, 2020 ini Bekasi luar biasa. Bekasi ini mengalahkan, bisa dikatakan mengalahkan secara semangat ya, mengalahkan kuantitas masjid-masjid yang ada di Jakarta. Masjid Jakarta kan sentralnya Blok M Square gitu, dan dipenuhi dengan Gen Z ya gitu kan. Ya hijrahnya banyak orang-orang Jaksel lah, kayak gimana thariqahnya mereka. Nah di Bekasi itu ada karakteristik sendiri, sebagaimana Jaksel ada karakteristik sendiri. Kalau Jaksel kan daerah Blok M, Kebayoran ya, daerah dari situ tuh yang paling betul-betul Blok M, Kebayoran, mungkin dekat sedikit ya, kadang ada di Jatinegara, ada Al-Fatah dan seterusnya. Di Bekasi ini animonya luar biasa sebelum pandemi ya. Kalau misalnya kita ingat beberapa masjid-masjid yang mungkin sentral dan cukup berperan untuk penyebaran dakwah sunnah. Kalau yang agak ujung sana yaitu agak jauh dari sini mungkin Al-Ikhlas Dukuh Bima, dan kemudian ini di mana sekarang kita? Anda juga lupa ini di mana sebenarnya ini? Ini di mana ini? Bojongkulur ya. Iya mungkin juga termasuk masjid ini, dan tapi bagian yang kota atau bagian daerah Kalimalang itu juga berperan seperti Masjid As-Salam Jati atau Jaka di situ. Jaka Sampurna, walaupun beberapa pemateri di sana juga kita menotis ada yang perlu diperhatikan gitu kan. Itu zaman-zaman itu kalau kita lihat terutama sana dikit ada ICB, Islamic Center Bekasi ya. Sekarang memang nggak seramai dulu. Tapi zaman-zaman sebelum pandemi itu dalam satu weekend atau Sabtu atau Ahad bisa ada 5 kajian beruntun, dan itu selalu rame ya. Itu selalu rame.
Padahal masjidnya dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja gitu, nggak ada development yang berarti gitu. Tapi masya Allah itu sampai satu kajian bisa hadir mungkin 1.000 orang, satu kajian itu. Ya kalau lagi rame apalagi tentang rumah tangga 1.000 orang ya. 1.000 ikhwan akhwat rame full gitu. Itu dalam satu hari Ahad atau Senin atau Sabtu. Bahkan di hari libur, misalnya hari liburnya Kamis, ada tanggal merah nasional. Itu diisi dengan kajian, bisa 3 kajian dan pada datang. Coba sekarang sok berani nggak bikin di hari libur kajian-kajian di Sandi ICB? Enggak. Karena animonya udah nggak kayak dulu. Lihat di sini ada sisi futur. Kita akan melihat sekarang Gen Z itu mulai beralih ke gadget. Ya lebih ke gadget. Pinter nggak? Ya mungkin ada yang makin pinter bagi yang betul-betul memforsir dirinya dan mengeksploitasi faedah-faedah di gadget. Ya iya bisa lebih pinter. Tapi dari urusan adab majelis itu nggak dapat mereka. Terjadi futur di sini dan memberikan impact dari futur tersebut. Dulu kita lihat, anak lihat sendiri, baik suami istri atau terutama anak-anak muda generasi Z. Sebelum pandemi, itu mereka dari Assalam Jaka Sampurna, itu ada kajian siang. Anak isi kajian siang, misalnya hari Ahad di Masjid Assalam Jaka Sampurna. Asarnya ada kajian di Islamic Center Bekasi. Itu Anda lihat sendiri dengan mata kepala, tidak sedikit dari mereka yang berbondong-bondong jalan kaki dari Assalam Jaka Sampurna sampai ke ICB. Itu. Sekarang antum cari nggak bakal dapat kayak gitu, nggak bakal dapat. Udah berbeda sejak pandemi ini. Berarti ada perubahan, ada sisi positifnya. Cuman kalau kita lihat semangat itu berubah, semangat itu berubah. Beberapa dari panitia itu tidak berani lagi untuk membuat tabligh akbar kalau ustadznya tidak kibar. Kalau ustadznya kalangan menengah, apalagi kalangan ekonomi atau patas AC atau ekonomi itu enggak. Karena apa? Karena yang datang sedikit. Enggak kayak dulu, enggak kayak dulu. Ya. Nah, di sini kita melihat mazhar atau pembuktian adanya futur yang terjadi secara kolektif. Ya, ini berpengaruh dan itu berpengaruh juga kepada bagaimana banyak dari ikhwan yang tadinya nyunnah, tadinya animonya tinggi untuk hadir kajian, itu kemudian berubah mindsetnya setelah explore internet dan mengambil banyak dari ustadz-ustadz tanpa memfilter. Sekarang ini dakwah sunnah ini banyak disusupi dengan track ala ikhwanul muslimin atau manhaj ikhwanul muslimin di media sosial, disusupi dengan harokin atau semisalnya, sehingga mindsetnya itu enggak murni sunnah kayak dulu lagi. Banyak yang seperti itu. Pemikiran sebagian ikhwan juga seperti itu. Antum bisa aja ngelihat sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrangan, tapi cara berpikirnya kayak orang-orang haroki, pergerakan. Ini terjadi futur dari segi apa? Manhaj. Belajar akidah juga enggak seperti dulu lagi. Ini banyak terjadi. Ini jangan kira ini bukan futur, ini bagian dari futur. Orang mazhar penampilannya aja sunnah, tapi secara pemikiran mulai berubah. Berubah ke politik, ya, kemudian mulai cuman dagang doang, ke sunnahnya enggak, dan seterusnya. Ya, ini termasuk bagian dari futur. Ini termasuk bagian dari futur. Jadi semangatnya ketika itu karena ada pandemi, akhirnya fasilitas gadget aja dah. Disitulah mulai kemudian terjadi banyak perubahan cara belajar dan cara berpikir karena banyak yang dilihat. Semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang dikonsumsi, semakin berisiko sebenarnya. Kayak kita nih, semakin banyak makanan yang kita cicipin, semakin berisiko. Iya. Makin perempuan sekarang banyak yang punya penyakit. Kenapa? Dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak juga banyak penyakitnya. Cuman kenapa perempuan lebih banyak? Karena daya senter mata perempuan di jalanan itu lebih menjelajah dibandingkan laki-laki. Antum kalau misalnya boncengan sama istri antum fokus nggak ke depan, Pak? Ya kan? Istri antum fokusnya kemana? Samping-samping nggak? Semua toko dihafal. Kan gitu. Ya, pengen nyoba ini. Antum ke kantor, diam-diam istri antum go food, makan sendiri. Semua banyak dicicipin, semua makanan dicoba.
ilmu juga seperti itu, pengetahuan juga seperti itu. Kalau semuanya dicicipin, semuanya coba tanpa filtering, akhirnya apa? Jadi syubhat. Dan syubhat ini akan memberikan futur. Males nanti jadinya untuk ke sunnah lagi. Ngaji sunnah males, inilah ekstrim, inilah enggak, dan seterusnya. Ya, begitu jemaah sekalian. Jadi ini futur dalam menuntut ilmu itu juga banyak terjadi di Jabodetabek ini. Banyak terjadi di Jabodetabek ini. Animonya berkurang di Bekasi terutama. Ya, di Bekasi terutama. Kemudian kalau misalnya kita perhatikan juga Ana dulu tahun 2017 itu ngisi kajian rutin tiap Senin Maghrib di Masjid Al-Azhar Sumarekon. Ya, dan itu kajian animonya luar biasa. Banyak pemuda Gen Z itu hadir, anak muda rata-rata yang hadir, laki atau perempuan. Masih banyak muda rata-rata. Itu 2017. Itu penuh, Masjid Sumarekon kan Al-Azhar gede banget itu. Penuh, yang lantai atas perempuan penuh juga. Itu kajian maghrib, itu kajian tentang akidah ketika itu. Walaupun kemudian akhirnya DKM memutuskan untuk di-cut, ya karena ada beberapa pembahasan sensitif yang ketika itu anak angkat dalam masalah tentang Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan seterusnya. Maka itu Anda lihat, luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi untuk menemukan yang seperti itu udah agak susah. Udah agak susah sekarang. Saat itu aja Anda kan hari Senin ya. Anda melihat banyak dari Gen Z ketika itu mereka pada puasa dan buka puasa di masjid itu. Subhanallah. Ya, semoga masih istiqomah anak-anak itu. Tapi mereka sekarang udah bukan anak-anak muda lagi, udah agak tuaan sedikit mereka. Sekarang udah mungkin 30 atau berapa usianya. Tapi ketika itu Masya Allah mereka itu. Enggak, usianya ketika itu sekarang belum 30 pastinya. Sekarang mungkin baru berapa gitu. Tapi ketika itu masih usia 20 atau sebelum 20. Tapi Masya Allah. Anak-anak ini. Bekasi ini, Anda perhatikan sebelum pandemi termasuk pangsa dakwah sunnah yang besar dari ujung ke ujung, ya, dari perbatasan Jakarta Bekasi sampai ke Cibitung sampai dan seterusnya, ya, Masya Allah. Tapi sekarang banyak yang futur. Taib. Kemudian kita menuju ke beberapa hakikat, ya, hakikat di sini maksudnya kaidah dan realita. Nomor 2 ya. Di sini akan ada 3 masalah atau 3 hakikat. Dikatakan yang pertama, inna likulli abidin syirrah wa hiddah. Sesungguhnya di setiap hamba, di setiap orang beramal, orang beribadah, itu memiliki momentum melejitnya atau momentum semangat-semangatnya dan tajamnya. Itu ada momentum itu. Maksudnya dari semangat dan tajamnya adalah an-nasyat fil ibadah. Lagi semangat-semangatnya beribadah. Semangat-semangatnya nuntut ilmu. Semangat-semangatnya puasa. Semangat-semangatnya sedekah. Semangat-semangatnya nulis di media sosial hal-hal berfaedah. Semangat-semangatnya ngirim reels untuk video-video yang berfaedah. Lagi semangat-semangatnya ngirim poster-poster dakwah. Ada kayak gitu, ada. Ya, kadang-kadang kita kan ada grup WhatsApp antar ikhwan pengajian, akhwat pengajian gitu, atau grup masjid, ada beberapa ikhwan yang rajin share itu, semangat, Masya Allah. Ada yang seperti itu, hamba-hamba ada yang seperti itu, semangatnya di poin itu, ada. Wa huwa masyahidu fi katsir minan nas, ini adalah gambaran banyak dari orang, wa khususan asy-syabab, terutama pemuda lagi semangat-semangatnya. Ya. Biasanya pemuda itu tampak di awal kenal dakwah sunnah, kenal ilmu, itu nasyat syadid, itu rajinnya luar biasa. Hirth, musabarah, hasratnya, konsistennya dalam ibadah dan ketaatan luar biasa. Terus hudur majalis ilm, hadir di majelis ilmu luar biasa. Rajin. Dulu kan banyak dari ikhwan dan akhwat kita itu yang kayak lebah, bahkan sepasang suami istri juga banyak dulu. Itu satu hari bisa ngider kayak lebah antar nektar ke nektar berikutnya, antar majelis ke majelis berikutnya. Dulu, ya.
Mungkin di antaranya antum juga gitu. Yaitu dari misalnya dia mulai kajian duha, misalnya di masjid apa, kemudian dia tahu bahwa saya nanti zuhur ada kajian sini, sore ada kajian sini, malam dijabarin semua, Masya Allah. Itu banyak yang seperti itu dulu, sebelum pandemi banyak seperti itu. Ya, sekarang udah nyari instan dan minimalis sekarang. Makanya coba antum perhatikan ya ikhwan. Sebelum pandemi, jadwal yang biasa disebar di grup-grup WhatsApp, itinerary kajian-kajian sunnah Jabodetabek misalnya. Coba bandingkan. Sekarang antum masih nggak sekarang nyari kayak gituan? Masih nggak sering ngelihat? Udah mulai jarang. Sebelum pandemi itu tiap grup dakwah, grup-grup ikhwan, grup pengajian itu selalu bertaburan dengan itinerary jadwal-jadwal kajian sunnah Jabodetabek. Bahkan dirinci Jakarta Selatan ini, masjidnya ini, teleponnya ini, Google Maps-nya ini. Itu dulu gampang banget kita cari, kita tulis aja di search di WhatsApp itinerary. Taib. Ketemu dulu, setiap hari ketemu, tiap hari everyday. Sekarang kok lesu, ya kan? Dan kalaupun dapat itu datanya itu enggak seberapa banyak. Jakarta Timur cuma 2 pengajian, Jakarta Selatan cuma berapa pengajian. Kok dulu bererot, bahkan ada yang ngumpulin sampai apa? 1 Indonesia, Masya Allah. Kajian di Semarang, kita mau ke Semarang. Ya kan, dulu gitu, karena memang ada beberapa proyek dari ikhwan dan ada beberapa ustadz pembimbing yang memang ini memang proyek, maksudnya memang ada yang bekerja di sini untuk mengumpulkan, mengkoleksi jadwal-jadwal kajian dari poster-poster dan dari masjid-masjid itu emang ada proyeknya emang. Tapi sekarang udah nggak seperti dulu animonya, itu perubahan, ada perubahan, ya. Maka ini kaidah pertama, hakikat pertama adalah ketahuilah manusia itu masing-masing memiliki amalan tonjolan yang melejit gitu loh. Terutama di awal-awal kenal ilmu, kenal amal, itu lagi semangat-semangatnya. Itu satu, itu dulu. Hakikat kedua, setelah hakikat pertama, hakikat kedua, step kedua, manusia yang rajin pun akan memiliki kelemahan dan kemalasan atau futur pada waktunya. Akan memiliki dhaf, kelemahan, kasal, kemalasan dan futur, kemunduran pada waktunya. Ada timingnya. Itu semua berhikmah. Ya kayak mobil ya ada bensin full tank, kemudian nanti juga ada masa-masa lemahnya, ada masa-masa mogoknya, ada. Perlu di-charge lagi gitu kan. Maka orang yang futur itu perlu di-recharge, perlu disemangatin lagi. Yang kata Nabi, siapa yang futurnya diisi dengan sunnahku, dialihkan ke sunnahku, dia beruntung. Gitu. Jadi recharging futur itu adalah ke sunnah Nabi. Nanti kita sebutkan insyaAllah. Ya, jadi orang yang rajin pun itu akan ada masa-masa lemahnya, akan ada masa-masa malasnya, akan ada masa-masa mundurnya. Nah, di model atau di hakikat kedua ini, kenyataan kedua ini, bahwasanya orang yang rajin gimana pun akan ada juga masa mundurnya atau lemahnya. Itu ada 3 martabat, ada 3 derajat. Ya, jadi orang yang mengalami futur ada 3 kondisi beda, ada 3 martabat, 3 derajat futurnya. Apa yang dia lakukan pas futur itu, ya ada 3. Yang pertama, futurnya tetap istiqomah dengan melazimkan sunnah, itu yang pertama. Ini derajat paling tinggi. Orang ini futur, tapi futurnya tetap dia istiqomah dan dialihkan ke sunnah. Ini yang pertama, ini yang the best. Jadi dia futur, dia menuju kondisi lemah, tapi dia tetap istiqamah. Dan dia dialihkan itu semua ke sunnah, enggak ke bid'ah. Ini satu dulu, nanti kita sebutkan dulu secara ringkas dan global. Nanti Anda rinci satu persatu. Yang keadaan kedua, futurnya menjurus ke dosa dan maksiat. Yaitu futurnya menjurus ke syahwat, futurnya menjurus ke syahwat, yaitu dosa dan maksiat. Futurnya menjurus ke syahwat, yaitu dosa dan maksiat.
Itu yang kedua, yaitu syahwat, dosa dan maksiat. Yang ketiga, futurnya menjurus kepada syubhat. Ya, futurnya menjurus kepada, ini yang paling buruk. Futurnya menjurus kepada syubhat. Bisa juga dalam kurung yaitu kebid'ahan, kesesatan, ya, cinta popularitas, pengen tampil. Nanti kita rinci untuk poin ini berbahaya. Ini paling berbahaya. Baik, jadi itu yang pertama apa? Yang pertama itu futurnya tetap istiqamah dan melazimi sunnah, menjauhi bid'ah. Wah, ini yang sesuai dengan nasihat Nabi SAW. Jadi jangan kira kalau futur udahlah saya nggak beramal lagi, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Yang Nabi suruh apa? Siapa yang futurnya dialihkan ke sunnahku maka dia beruntung. Maka ini perintah. Kok gimana kok futur malah istiqomah? Bukannya futur emang nggak bakal istiqomah? Tetap bisa istiqomah. Tapi kadar amalnya itu mungkin tidak sebagus ketika rajin. Gini misal. Oke, ada di antara kita yang udah mulai males datang kajian. Oke, malesnya antum tetap ngaji. Gitu loh. Misal yang biasa datang kajian di Mu'adz misalnya, biasa datang kajian, lagi futur nih. Entah karena kondisi tubuh, entah karena maksiat sebelumnya atau gimana kok jadi futur. Tapi tetap dengerin kajian, tetap nyimak kajian. Jadi enggak diisi dengan syubhat atau syahwat. Jadi tetap ke sunnah. Nah ini yang afdal, yang paling baik. Jadi kan enggak semua orang, enggak ada orang bahkan selalu hadir kajian dan gak pernah futur. Pasti dia ada masanya. Ada masanya, enggak dulu deh. Nah ada masa gitu. Tapi jangan sampai karena enggak dulu deh, terus emang enggak sama sekali, yaitu dengar kajian enggak, ngisi dengan hafdol enggak. Kalau itu malah itu futur beneran yang membuat apa dia mungkin ke hal lain selain sunnah. Ya gitu. Contoh lain apa? Dia misalnya punya rutin misal dia rutin puasa sunnah. Dia rutin puasa sunnah. Bahkan dia puasa Daud atau puasa Senin Kemis selalu. Taib, suatu ketika dia mengalami futur terhadap puasa. Nah kalau misalnya ternyata di hari yang biasa dia puasa yaitu Senin atau Kemis, dia ganti dengan misalnya ngaji, masih hadir pengajian, berarti dia mengalihkan kepada sunnah. Atau dia memperbanyak baca Quran, dia mengalihkan kepada sunnah. Atau dia mengisi waktu yang untuk hal yang bermanfaat dunia akhiratnya. Maka dia, alhamdulillah ini masih produktif. Jadi jangan salah, jangan mengira bahwasanya futur itu membuat kita tidak mereproduksi lagi untuk amalan atau untuk hal yang berbenefit. Enggak. Futur itu kan futur terhadap suatu perbuatan, suatu amalan. Nah kalau misalnya futur itu ada pada mindset, mindset itu pikiran hati, itu berarti ada dosa besar atau ada dosa gitu loh. Futur itu kan gini, futur bisa ada pada badan, lagi lemah, malas, lemes gitu. Mungkin karena habis operasi, mungkin karena kurang tidur, mungkin karena itu badan. Ada futur yaitu untuk amalan tertentu saja lagi longgar. Misalnya dia biasa dia sholat tahajud sekarang lagi longgar, atau hal-hal amal lain biasa dia sedekah sekarang lagi seret karena mungkin keuangannya kurang. Nah, ini futur amalan. Tapi kalau udah futur mindset ini berarti karena ada dosa. Baik dosa syahwat atau dosa syubhat. Gimana futur mindset itu? Yaitu misal kita misal disakiti sama orang ikhwan sunnah misalnya, disakiti entah masalah percintaan atau masalah hutang atau masalah lainnya. Ya, misal ada ikhwan sunnah hutang sama kita. Ngutang sama kita berapa juta, terus ikhwan itu menghilang. Kesel kita.
Ya, akhirnya apa? Udahlah, saya besok-besok gak mau lagi ngaji sunnah. Kenapa? Itu, Anda diutangin ikhwan sunnah 5 juta tapi hilang orangnya. Taib. Akhirnya gak mau ngaji sunnah. Ini futur di mana? Di mindset. Salah gak? Dia salah. Ini bukan futur alamiah yang sunatullah. Bukan. Ini futur yang dia buat sendiri. Karena dosa dia. Loh, dosa di mana kan? Dia kan dizalimin. Satu sisi dia dizalimi, satu sisi dia berdosa dengan menggeneralisir seolah semua ikhwan sunnah itu nggak benar, atau menggeneralisir yaitu bahwa saya sunnah, dakwah sunnah itu nggak mengajarkan ikhwan sunnah untuk tepat dalam masalah hutang. Akhirnya dia generalisir dan itu suatu dosa sendiri. Ya, seorang orang nggak bersalah jadi dianggap bersalah, begitu. Jadi ini karena syubhat yang ada di hatinya, karena dosa di hatinya akhirnya membentuk apa? Suatu futur pada mindsetnya. Dan ini hati-hati. Kalau futur udah sampai ke qalbu, ke mindset, maka badan itu nggak mau bergerak untuk beramal. Iya nggak mau, males. Saya nggak mau lagi dakwah sunnah. Apaan? Saya dihutangin, saya ngutangin orang sunnah terus nggak dibayar-bayar. Berapa orang? 1 orang. Siapa orangnya? Fulan itu hilang orangnya. Terus emang semua orang sunnah kayak gitu? Sama aja. Nah ini bahaya kayak gini. Ya digeneralisir seperti ini. Ya. Jadi bisa karena sakit hati sehingga menjadi syubhat, akhirnya futur. Ada yang seperti ini. Ya. Dan seterusnya. Maka futur yang sampai hati, maka membenahinya adalah apa? Dia mengenyahkan dosa tersebut. Taubat dari dosa itu dia kembali insyaallah. Karena dosa itu menghalangi seseorang dari rajinnya beramal. Dosa menghalangi seseorang dari rajinnya beramal. Ya coba aja pikirkan kita yang mungkin dulu rajin beramal apa, tapi kemudian sekarang futur bukan karena badan tapi karena mindset. Bisa jadi ada dosa yang dipelihara yang mencegah kita dari semangat yang dulu itu. Bisa direfleksikan di masing-masing, mungkin ketemu ya. Baik. Dan orang-orang yang mungkin dia sedang futur namun berusaha istiqomah. Ya, maka ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Yaitu tetaplah saddidu, yaitu tetaplah di koridor dan jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, yaitu maksudnya qaribu yaitu wahai orang yang futur, janganlah kamu melakukan hal yang di luar kemampuanmu ketika lagi futur. Pas lagi semangat aja, jangan melakukan hal yang di luar kemampuan, apalagi pas lagi futur. Ya, lakukanlah hal yang istiqomah namun sederhana. Apalagi kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ini kaidah penting. Yang paling Allah cintai dari amalan adalah yang konsisten walaupun sedikit. Yang konsisten walaupun sedikit, itu yang paling Allah Ta'ala cintai. Dan memang bisa kita katakan jemaah, ini kunci dari Nabi SAW untuk siapapun dari kita. Bahwasanya kalau mau terus istiqomah, ya, maka terapkanlah 2. 1, jangan membebani di luar kapasitas. Kalau mau istiqomah, jangan membebani diri di luar kapasitas. Dan yang kedua, mindsetkan istiqomahnya dulu, bukan banyaknya dulu. Yaitu itu 2 ini adalah manhaj Nabi SAW. Dalam suatu hadis Nabi SAW mengingkari seseorang perempuan yang dia setiap hari puasa, dia amalnya Masya Allah. Maka kata Nabi, kata Nabi dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW justru mengingkari, kalian itu tidak membebani kecuali apa yang kalian mampu. Ya. Jadi yang pertama, jangan membebani diri sesuatu di luar kemampuan. Diforsir, jangan. Jangan di luar kemampuan. Walaupun lagi rajin, kalau bukan kapasitasnya maka jangan melebihi. Dan yang kedua, utamakan konsistensi dibandingkan kuantiti.
Ya, konsistensinya dulu. Enggak apa-apa, separuh-separuh enggak apa-apa. Maksud separuh sini sedikit, enggak bombastis banyak enggak. Ya, utama konsisten. Orang ummahat yang dia menjadwalkan untuk dirinya seminggu 2 kali aja kajian itu, dan tapi istiqomah terus, lebih afdol daripada ummahat yang tiba-tiba menjadwalkan setiap hari harus ikut kajian, mau serepot apapun, ya diforsir terus, anak agak terbengkalai dan seterusnya. Suatu saat futurnya cepat itu. Maka orang yang nggak pernah sprinter, nggak pernah lari kenceng, dan bahkan nggak pernah olahraga terus disuruh langsung lari kenceng, itu futurnya lebih cepat, berhentinya lebih cepat dibandingkan orang yang sudah biasa lari istiqomah setiap hari. Begitu. Kemudian wa'abshiru, dan bergembiralah kalian orang yang tetap istiqamah walaupun sedang futur. Jadi ketika futur aja, ketika lagi normal dan rajin aja, kita jangan membebani lebih dari kapasitas, apalagi ketika lagi futur. Apalagi ketika lagi futur, maka semampunya dia, walaupun sederhana, yang penting tetap istiqamah itu lebih berharga. Misal kalau dia Jadi jangan tinggalkan total amalan, jangan tinggalkan total amalan. Kalau biasa dia nyimak kajian, bukan hadir kajian, nyimak kajian setiap hari ya. Misal dia nyimak kajian di YouTube dalam sehari, misal dalam satu hari 5 kajian misal. Kemudian dia lagi futur, entah karena banyak kesibukan, entah karena faktor keluarga, entah faktor fisik atau lainnya. Jangan total enggak sama sekali. Tetap dia dengerin walaupun 20 atau 10 menit. Tetap dengerin. Tetap dengerin. Karena ada prestige tersendiri di balik istiqomah secara harian. Ada prestige yang seseorang itu akan terus termotivasi untuk apa? Untuk apa? Melakukannya setiap hari, walaupun lagi futur. Ya. Dalam ilmu umum saja, ini misalnya Anda berikan contoh. Ada aplikasi, misalnya aplikasi belajar di internet, di Google Play atau di Android kita. Aplikasi belajar bahasa asing misalnya, kan banyak tuh aplikasi, ya. Tapi ada satu aplikasi belajar bahasa asing yang memberikan aplikasi ini memberikan apresiasi bagi usernya, penggunanya, jika memiliki day streak, yaitu setiap hari itu selalu menang, setiap hari selalu ada yang telah diraih. Jadi streak, yaitu streak, di rencengannya itu selalu tidak terputus. Nah itu ada prestasi tersendiri dari masalah ini. Dan ternyata dalam ilmu pendidikan, ya, bahkan termasuk sunnah Nabi SAW, istiqomah itu adalah basicnya seseorang dalam berilmu dan amal. Istiqomah. Sampai-sampai doa yang paling baik itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ya, istiqomah itu ada kategori tersendiri, prestasi tersendiri. Ya. Jadi kalau amalan kathir tapi munqati', banyak tapi terputus, itu tidak afdal. Yang afdal adalah walaupun sedikit tapi istiqomah, itu malah lebih bernilai. Jadi dalam dunia pembelajaran aja, aplikasi-aplikasi ini memberikan apresiasi kepada user dan penggunanya jika setiap hari itu selalu istiqomah dalam belajar. Ya, dan Anda termasuk yang melakukan hal ini, belajar bahasa asing, dan dihitung di aplikasi itu udah berapa ratus hari tidak terputus. Itu diberikan apresiasi sehingga usernya itu merasa senang dan merasa kalau sehari saya sampai malam belum membuka aplikasi ini dan belum belajar, itu kayak ada hutang. Nah, ketika kita lagi rajin, ya,
jangan terlalu memforsir supaya enggak mudah down dan enggak mudah futur. Seenggaknya ketika lagi rajin, mungkin bisa ditulis atau dicentang di papan atau apa, berikan kepada diri kita penghargaan bahwasanya saya besok akan terus ada, saya akan terus ada mudah-mudahan, akan terus ada dan seterusnya. Ya. Jadi kalau semua dicatat atau ditulis, dirangkum atau misal hari ini sudah ada kajian apa belum? Ya. Dicentang, ya. Besok begitu juga dicentang. Nanti ketika kita lihat centangan tersebut sampai 200 hari, bahkan 1 tahun 365 hari. Itu ada hutang sendiri kalau besok-besok sampai sore belum dengar kajian, antum seperti punya hutang yang harus segera ditunaikan dan pasti akan dapat waktunya untuk dengerin kajian. Akan begitu. Ya, zaman sekarang karena terlalu banyak proyek, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak hal-hal yang mengalihkan, kita butuh hal-hal kayak gini. Ditulis, udah ngisi kajian belum? Udah dengerin kajian belum? Ditulis. Udah ini belum? Ditulis. Gitu. Itu yang membuat banyak orang istiqomah. Pembelajar yang istiqomah, mereka rata-rata punya target dan punya apa yang keseharian dilakukan. Maka orang-orang kayak gini biasanya nggak futur. Bisa dicari ustadz-ustadz yang punya semangat dalam berdakwah, punya proyek ini, punya proyek itu mesti apa? Setiap hari itu mobilitasnya kemana-mana. Selalu ada yang dipelajari, selalu ada yang dipikirkan, selalu ada yang didakwahin, itu begitu. Setiap hari. 1 hari itu nggak ngapa-ngapain nggak bisa. Coba ingat dulu mbok kita nenek kita gitu. Nenek-nenek di Pulau Jawa ya misalnya. Yang di kampung-kampung, itu banyak yang perkasa itu, banyak yang masya Allah ke sawah iya, ngurus suami iya, ke sawah siang-siang, bawa ini bawa itu, sehari aja nggak ke sawah sakit itu mbah. Kenapa? Karena udah istiqomah, padahal itu berat loh, tapi bisa ternyata. Ya seperti itu. Ya, kita juga bisa insya Allah Taala. Baik, kemudian martabat berapa? Tadi yang istiqomah. Jadi orang futur derajat yang pertama yang paling bagus, dia futur tapi dialihkan ke sunnah. Ini paling bagus. Yang kedua, dia futur dalam ibadahnya dan amalnya, namun dialihkan ke syahwat. Bukan syubhat, dialihkan ke syahwat. Seperti ya, sebagian dosa atau maksiat. Ini masih mending. Ya, dialihkan ke syahwat. Ya mungkin dia akhirnya main gitar lagi atau nyimak lagu atau nonton film apa dan seterusnya. Ini futur. Dialihkan ke syahwat. Apa contohnya? Ya hal-hal seperti itulah dialihkan ke syahwat. Ya, yang seperti ini selama belum terlalu lama ya. Ini kata para ulama, idza wajadu man ya'idhuhum wa yudhakkiruhum fahariyun an yanshitu wa yaqwa dha'fuhum wa yaqillu tafrituhum. Orang kayak gini dia lagi futur dan futurnya ke maksiat. Jika dia temukan ada orang yang menasihati baik-baik, ada yang mengingatkan, maka dia akan cepat untuk kembali. Gitu, cepat untuk kembali dan lemahnya dia nanti akan berbalik menjadi kekuatan lagi insyaallah, akan semangat lagi. Tapi dengan syarat dia tidak mendekam lama di futur maksiatnya itu. Jadi gini, misal kalau kita lihat, misal ada teman pengajian dulu suka ngaji bareng kita, kok sekarang nggak pernah kelihatan, ternyata dia lagi futur dan futurnya dia itu dihabiskan untuk main game saja atau maksiat apa. Main game aslinya bukan maksiat, cuman ngabisin waktu aja. Pokoknya nggak ke sunnah gitu. Ini kalau kita datengin, kita nasihatin baik-baik, kalau selama orang ini masih belum begitu larut, belum begitu lama futurnya, mungkin baru berapa hari doang, itu masih bisa balik dia.
masih bisa balik. Ya, masih bisa balik. Ya, karena dia itu memang sedang futur, kemudian salah langkah, salah arah, nah malah ke maksiat, ke syahwat. Ya, masih bisa balik. Karena keinginannya itu masih bisa kita setir, kita alihkan ke sunnah. Gitu. Dinasehatin. Tapi orang kayak gini memang butuh yang nasihatin, jangan didemin. Kalau didemin dia enggak ini. Ya enggak, tenggelam dia nanti, gitu. Ini yang kedua nih, syahwat, ya. Yang ketiga, ini yang bahaya sebenarnya. Ya, semuanya bahaya, cuman ini jauh lebih bahaya. Jika dia futur namun dialihkan ke syubhat, bid'ah, kesesatan, cinta popularitas, suka tampil. Ini pembahasannya panjang banyak nih. Jadi dia futur dan teralihkan futurnya kemana sekarang? Melakukan yaitu syubhat, pemikiran. Futurnya syubhat, yaitu futurnya dialihkan ke syubhat, yaitu pemikiran yang menyimpang di hatinya. Jadi bukan hasrat untuk maksiat, bukan itu. Syubhat, pemikiran nyeleneh, menyimpang di hatinya. Ini lebih sulit untuk diajak balik atau ke kebid'ahan. Coba pemikiran menyimpang, syubhat di hati ini kayak apa? Sebenarnya kayak tadi misalnya dia disakitin sama orang sunnah, akhirnya dia punya syubhat di hatinya, orang sunnah tuh kayak gitu. Dia disakitin sama akhwat yang bercadar, akhirnya dia anti cadar. Ini kan syubhat, ini bukan syahwat mainnya, ini syubhat. Ini bukan mainnya di maksiat atau dosa, bukan. Ini mainnya di pemikiran. Dia disakiti dengan lisan oleh seorang akhwat bercadar misalnya, akhirnya dia generasi dia nggak suka sama semua yang bercadar, dan kan pengajian banyak yang bercadar, akhirnya dia nggak mau ngaji gara-gara ngelihat yang bercadar. Ini syubhat. Ini untuk mengembalikannya ini susah. Maksudnya untuk ngajak lagi itu lebih susah. Ya. Kemudian contoh nih beberapa ummahat nih ya. Termasuk futur syubhat. Ustadz favoritnya poligami. Lalu umat ini, ustadznya akhirnya beralih ke ustadz yang masih satu istri. Ustadz yang satu istri poligami juga. Dia beralih lagi ke ustadz. Ini syubhat. Dan ini bagian dari futur. Karena kau pakai logika, lu kenapa? What's your problem? Apa problem anti? Kan fulan yang ngadapin poligami, terus kenapa Ustaz fulan malah nggak mau? Emang bakal dipengaruhin? Enggak. Tapi coba ini futur, bagian dari futur. Coba kok semua Ustaz sunnah poligami, akhirnya dia ke Ustaz yang ketimpringan, tahlilan nanti lama-lama. Ini syubhat loh. Ini jangan kira ini bukan syubhat. Ini syubhat. Ini syubhat. Bahkan ada yang mengira dia tidak sedang futur, tapi sedang futur. Yaitu ketika dia senang dengan kajian Ustadz ini karena gantengnya. Ini futur. Ini bukan rajin. Ini futur dan bagian dari syubhat. Ada sisi syahwatnya juga, tapi syubhat ini. Ya. Orang ngira bahwasanya ini bukan syubhat. Ini futur, ini futur. Karena apa? Segala amal ibadah yang bukan karena Allah dan hanya pernak-pernik dunia, itu bukan amalan. Itu bukan amalan. Coba berilmulah, mencari ilmulah karena ilmu itu bermanfaat, bukan karena ustadznya gimana-gimana, bukan. Bukan karena fisiknya ustadz, bukan. Tapi karena lillahi ta'ala. Maka inilah baru amalan soleh. Adapun seseorang beramal bukan karena Allah atau bukan dengan sunnah Nabi, itu semua bagian dari futur. Walaupun dia beramal. Karena ketika hal yang dicari dari dunia itu udah hilang, dia gak bakal beramal lagi. Jadi selama ini fake. Selama ini amal palsu. Jadi futur tanpa sadar. Ada seorang dari ulama zaman ketika itu, di era mungkin 1200 tahun lalu, yang mana selalu sholat berjamaah di shaf pertama di bagian itu, selalu begitu.
ulama ini. Selalu bertahun-tahun kayak gitu sehingga dikenal oleh semua orang itu adalah penghuni saf pertama. Ulama ini selalu di saf pertama, selalu di saf pertama. Suatu ketika dia ada hajat. Jadi Allah Ta'ala pengen menegur dia dan membuat dia faham siapa hakikat amalannya dengan cara ini. Yaitu dia punya hajat yang membuat dia masbuk sholatnya. Maka pas masuk masjid, dia udah dapetin imam udah berapa rakaat gitu. Pas dia mulai sholat, nimbrung ke jemaah, hatinya bergejolak dan merasa gak enak atau sedih karena wah baru kali ini saya masbuk, nanti gimana ya orang-orang ngeliatin saya lagi masbuk padahal biasanya saya di saf pertama. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia langsung istighfar dan bertaubat pada Allah karena akhirnya barulah dia tahu selama bertahun-tahun dia itu riya. Ini ulama loh. Bertahun-tahun dia itu riya dan baru disadarkan dengan satu momentum ini yang selama ini ternyata dia bukan orang yang rajin beneran tapi futur cuman karena caper akhirnya rajin. Perhatikan baik-baik. Jadi ada orang rajin beramal tapi tanpa sadar dia itu sedang futur karena amalannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga yang ketiga ini nih, martabat derajat ketiga ini termasuk orang yang futur karena syubhat dan karena bid'ah dan dia isi dengan syubhat, dia isi dengan atau dengan kebid'ahan atau dengan penyimpangan pemikiran atau dia isi dengan futurnya dia isi dengan hubbuz zuhur, hubbuz syuhrah. Yaitu suka tampil dan cinta popularitas. Semua orang yang rajin beramal karena dia cinta popularitas, karena nyari rating, itu sedang mengalami futur yang model ketiga. Dan ini futur yang paling berbahaya karena sudah menggerogoti mindset dan lebih susah untuk diajak balik. Ya, lebih susah diajak balik. Ya. Tahun 2014, 2013, 2015 dulu adalah tahun-tahun di mana beberapa artis mulai hijrah. Ya. Dan beberapa ustadz kita amat disayangkan menghadirkan artis baru hijrah tersebut di majelisnya di sampingnya lah. Memang bukan buat ngajar, tapi dibuat tampil. Ya kawan. Artis itu adalah manusia yang paling cinta popularitas. Karena kalau dia tawadhu dan nggak mau populer, ngapain jadi artis? Ya kan gitu. Nah di masa dulu kelamnya itu hubbus syuhrah, cinta popularitas itu sangat terukir di hati mereka. Nah sekarang mau hijrah, ya udah benamkan itu, jangan diterusin. Ini malah diterusin sebagian dari dai kita. Itu ketika itu anak termasuk yang cukup sering di media sosial mengumandangkan untuk jangan undang artis-artis hijrah ini di depan-depan itu nggak usah, udah duduk aja ngaji gitu. Tapi ketika itu malah anak jadikan sasaran tuduhan, ngiri aja tentang mana majelis sepi. Tapi emang sepi sih, ya majelis anak ya. Tapi bukan karena itu. Karena kecemburuan ini orang kasihan, orang mau hijrah. Tapi penyakit lamanya diumbar lagi yaitu hubbus syuhrah. Dibuat ditampil lagi, jangan. Ya. Nah, akhirnya apa? Antum bisa lihat sendiri, ikhwan. Bisa lihat sendiri. Yang dulu ditampilin sama berapa ustadz-ustadznya. Siapa di antara mereka yang sekarang masih istiqomah betul-betul di atas manhaj salaf? Enggak ada, benar enggak ada. Yang ada pun yaitu masih ada istiqomah artis hijrah itu yang memang dulu nggak ditampilin dan berusaha untuk bahkan ada yang sekarang udah bisa bahasa Arab itu memang dulu nggak ditampilin, udah istiqomah aja dulu gitu. Ya benar kata beberapa ustadz kita, Ustadz Yazid dan seterusnya itu menasihati supaya jangan seperti itu. Benar kan? Benar. Jadi jangan kira orang rajin ini rajin itu, rajin bikin kajian rajin itu kalau bukan karena Allah Anda sedang futur walaupun panitia pengajian. Ini juga beberapa kali kita berikan tanbih dan peringatan di media sosial terutama. Zaman-zaman terutama ketika pengajian banyak tentang cinta-cintaan. Buat apa coba? Ya oke, sekali-kali gak masalah tentang rumah tangga, tentang masalah cinta dan seterusnya.
Tapi kalau itu terus, ada beberapa panitia yang ana pribadi juga tahu siapa berapa orangnya. Ini yang mau apa-apa tuh kajiannya selalu harus ustadz yang mengundang massa yang masif, dan juga temanya itu tema yang menarik tentang cinta, tentang hati, tentang kisah ini dan seterusnya. Akidahnya kurang, dan ini ada di Bekasi yang seperti ini, tidak perlu kita sebut dimanapun. Tetapi ini buat apa? Dan panitia-panitia yang seperti ini, yang diinginkan tuh untuk jemaah apa? Amal soleh atau cuman main rame-ramean doang? Bahkan sampai udah tahu ada kajian di dekat situ, kecamatan yang sama, daerah yang sama, di waktu sama, dibuat lagi sama dia. Yang akhirnya membuat apa? Kebencian antar orang. Persaingan ini itu nggak sehat jadinya. Di Bekasi ada, tapi bukan daerah Bojongkulur ini, bukan. Sana, daerah sana. Ya, sananya terserahlah mau sana mana. Gitu, ada seperti itu. Dan kemudian jemaah yang datang hanya euforia sebelaka. Euforia, terpantik oleh sensasi yang ada karena ustadz ini, karena temanya ini. Ini tema yang berulang dari 10 tahun lalu, sampai sekarang gak pinter-pinter anti, gitu kan. Harusnya waktu itu catat, banyak catat, semua catat, tapi gak pinter-pinter. Kenapa? Ada ketidakberkahan dari situ. Orang-orang futur itu kadangkala tetap beramal, tapi bukan karena Allah. Yang dia amalnya tersebut gak ada isinya. Dan dia tetap dijuluki orang yang futur tetap. Jadi jangan kira semangat beramal bukan karena Allah itu sesuatu yang bisa diapresiasi. No. Enggak. Kalau memang bukan karena Allah, kata Ibnu Qayyim, kalau bukan karena Allah, enggak usah capek-capek. Kata Ibnu Qayyim. Ngapain situ capek-capek kalau bukan karena Allah? Ya enggak? Kenapa? Pertama, capek. Kedua, enggak diterima sama Allah. Terus apa yang didapat? Rugi sebenarnya. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat para pegiat media sosial atau selebgram banyak beramal, ya banyak melakukan kebaikan, tapi selalu dipublish dan gila kamera, maka antum akan lihat pada waktunya akan mengalami futur yang sejatinya selama ini futur. Dulu suka bagi-bagi. Karena apa? Ya karena sebenarnya itu ya pamer amalan, bagi ini, bagi itu, bagi ini. Pada waktunya Allah tegur dengan kejadian-kejadian yang membuat dia enggak pernah lagi melakukan amalan-amalan itu. Karena selama ini amal-amalnya bukan karena Allah, maka pada suatu hari Allah singkap bahwasanya selama ini amalnya bukan karena Allah. Kata Nabi SAW, man ra'a ra'ahu Allah. Barang siapa yang ria, maka Allah Ta'ala akan tampakkan di orang-orang dia itu ria. Wa man sam'a sam'allahu lah. Barang siapa yang sum'ah, pengen didengar namanya, maka Allah akan perdengarkan ke orang-orang dia itu adalah orang yang tidak ikhlas. Begitu. Jadi jangan merasa aman dengan apa? Dengan kita tetap beramal di masa futur tapi bukan karena Allah. Sehingga tetap harus karena Allah Azza wa Jalla. Walaupun sedang futur, beramallah walaupun sedikit, tapi yang penting karena Allah. Tapi yang penting karena Allah, bukan karena popularitas, bukan karena banyak yang nge-share, bukan karena apa, tapi karena Allah. Siapa yang beramal karena Allah, di masa apapun dia akan stabil amalnya insya Allah. Di masa apapun dia akan stabil amalnya insya Allah. Tapi siapa yang bukan karena Allah, maka pasti dia sedang futur dan tidak akan stabil amalannya, akan terhenti pada waktunya. Ketika dunia yang dia cari sudah tidak bisa digapai lagi. Baik, kemudian teman-teman sekalian, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hakikat yang ketiga bahwasanya obat futur itu bahannya ada di sebabnya. Obat futur bahannya ada di sebabnya. Bahan solusi itu kan ada di sebab. Karena kita nggak bisa memberikan solusi tanpa mengetahui sebab. Maka obat futur bahannya ada di sebab futur. Ya. Kalau misalnya sebab futur itu adalah di maksiat,
maka obatnya jauhilah maksiat. Kalau sebab futur itu adalah di pertemanan yang buruk, maka obatnya adalah berhindari pertemanan yang buruk. Kalau obat futur itu kalau sebab futur itu adalah sikap berlebihan dalam beramal, maka obatnya adalah pertengahan dalam beramal, kan gitu. Jadi obat futur itu bahan dasarnya adalah pengetahuan akan sebab futur. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya sebab futur adalah sikap berlebihan, maka obatnya adalah sikap pertengahan. Kalau sebab futur adalah pertemanan yang buruk, maka obatnya adalah jauhi pertemanan yang buruk. Kalau misalnya penyebab Anda futur ini terutama umahat kadang ada yang futur tanpa sadar, disebabkan melihat teman-teman kajiannya tasnya branded, ya, atau cadar dan gamis yang dikenakan itu ada mereknya kelihatan. Anda nggak tahu sama sekali merek gamis atau cadar, ya, wallahu alam. Tapi kan kadang-kadang ada yang kelihatan tuh, ya, mereknya apa? Daihatsu misalnya, ya. Misalnya begitu. Merek yang branded yang dia tahu di Instagram berapa harganya. Kemudian kepikiran bukannya mikirin apa isi majelis, malah mikirin brand yang dipakai oleh ummahat lain. Nah, ini bisa membuat futur. Maka gimana cara menanggulangi futur ini? Besok-besok ngaji enggak usah ngelihat barang orang, tapi susah. Untuk ummahat susah. Kalau ikhwan bodo amat. Ikhwan ngelihat jemaah lain pakai baju apa bodo amat kalau ikhwan. Tapi kok akhwat itu sebagiannya susah. Karena memang masya Allah, ya pinter dalam melihat-lihat, ya, brand, ya. Karena udah melihat papan toko, ya, jadi juga bisa pintar melihat brand-brand teman-teman. Nah, ini bisa membuat futur, bisa. Ya, apalagi kalau ternyata misal dia di kajian yang ummahat ini parlente atau ummahat yang suami mereka itu menyerahkan segala harta penghasilannya kepada ummahat ini, maka beli apa aja, ya. Bahkan bisa jadi, ya, karena hati kita mungkin kurang ke Allah, ya. Ngelihat di parkiran fulan atau ummahat fulan pakai mobil, kita masih pakai motor, itu kadang-kadang sedih, pengen, itu mulai menuju futur itu. Hati-hati itu. Ya Allah, itu suami istri bilang ke suaminya, "Babe, itu dia pakai mobil, kita dari dulu masih aja pakai motor, ya udah pesan gokar kan bisa, kan pakai mobil juga, gitu kan." Enggak, maksudnya punya mobil pribadi lah, gitu. Dia masa pakai Fortuner, kita nunggu Fortune dulu, gitu, keberuntungan, gitu. Ya Allah, itu kan mulai seperti itu mulai menuju futur itu. Jadi udah gak usah ngeliat dunia tentang ilmu. Ketika ngeliat ilmu seorang ustadz, jangan lihat dunia ustadznya, wajahnya, gantengnya, mobilnya, gak usah iri dengan itu. Ketika ngeliat amal seseorang, jangan lihat dunia yang dia pakai, gitu loh. Jadi ketika ngeliat ilmu seorang ustadz, maka jangan lihat dunia yang Allah berikan pada ustadz itu, gak usah lihat dunianya. Ketika melihat amalan seorang ummahat, seorang ikhwan, itu gak usah ngeliat dunia dia, lihat amalannya. Lihat amalannya dan contoh amalan tersebut. Kalau misalnya kita ngelihat dia ikhwan kajian rajin, tapi dia masya Allah dia punya tablet, dia punya apa mobil mewah. Jangan lihat itunya, contohlah amalan dia, gitu. Ya kalau kita ngeliat itunya kan itu kayak pengikutnya Qarun. Ketika memperlihatkan perhiasannya, orang-orang ini pada apa? Pada kagum dengan itu, bertamani, yaitu berandai-andai seandainya dialah atau mereka lah yang diberikan harta kekayaan itu. Tapi ketika Qarun binasa, mereka orang yang menyesal. Begitu juga dengan kita jemaah. Kita kalau ngelihat nih ikhwan atau akhwat bukan dari amal soleh mereka, tapi di dunia mereka, ketika Allah uji berikan musibah pada kedudukan mereka, di situ kita akan tahu, ngapain gua iri sama dia.
Itu buktinya sekarang dunia hilang, kan gitu. Karena dunia itu hilang, sementara amal yang soleh itu membaka, tetap akan ada insyaallah di sisi Allah Azza wa Jalla. Oke, jadi obat futur itu bahan dasarnya pengetahuan akan sebab dulu. Jadi lihat, sebab kita futur tuh apa? Bisa karena pertemanan, ya, bisa karena kurang ikhlas, bisa karena celaan orang, ya, bisa faktor-faktor lain. Ketika kita tahu faktor-faktor itu, kan, maka kita tutup celahnya sehingga dapat obatnya insyaallah taala. Tetapi sebab atau obat futur itu hanya berkisar 2 sebenarnya. Kalau mau dipikir, semuanya menjurus pada 2 saja. Salah satu dari 2 ini atau dua-duanya. Sebab futur pertama, kurang atau tidak lillahi ta'ala. Kurang atau tidak lillahi ta'ala, itu satu. Kedua, yaitu tidak menerapkan sunnah secara zahir, secara lahir, secara zahir. Ya, jadi 2 nih. Sebab futur yang pertama, kurang atau tidak lillahi ta'ala, yaitu ikhlasnya kurang atau emang gak ikhlas, itu sebab futur. Semua sebab futur itu semua. Semua sebab futur itu ada sisi ke situnya. Ya, atau bisa aja sebagian sebab futur yang kedua, yaitu tidak menerapkan sunnah Nabi secara zahir dari amalan-amalan, yaitu kurang sesuai dengan sunnah, maka bisa futur. Kalau dipikir-pikir ke situ. Coba kalau tadi nih kita ikhwan, ketika ngaji ternyata ada yang mengejek kita, mencela kita, terus kita futur. Kok bisa futur? Ya karena saya diejek, dicela sama orang. Ya akhi, antum kalau karena Allah antum ngaji, itu celaan gak ada apa-apanya. Beneran kan? Berarti kan penyebab futur sebenarnya apa? Ya karena kurang ke Allahnya gitu loh. Iya beneran gitu. Terus misalnya di pengajian lihat ini punya mobil, ini bajunya branded, tasnya mewah dan seterusnya. Terus futur gara-gara itu. Mikirin dunia. Berarti penyebab futurnya apa? Karena kurang lillahi ta'ala. Karena apa yang ada pada Allah itu jauh lebih mewah daripada apa yang mereka punya. Kan gitu sebenarnya. Ya, kemudian juga sebab futur diantaranya kan, tadi yang kedua, kurang menerapkan sunnah Nabi SAW secara zahir. Ya, artinya kita ini bisa melihat banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk mengamalkan ini, mengamalkan zikir ini, amalan sholat ini dan seterusnya. Nah, sebagian futur itu disebabkan free time, yaitu waktu yang kosong. Allah Ta'ala katakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika kamu sudah selesai menunaikan ibadah, maka isilah dengan ibadah lain. Masih banyak sunnah-sunnah yang belum diterapkan. Nah, kalau kita punya selalu jadwal untuk mengisi dengan sunnah, itu sebenarnya nggak futur, karena selalu ada tugas, selalu ada kerjaan, selalu ada amalan. Jadi penyebab futur itu ujung-ujungnya berkisar pada 2 saja, yaitu kurang ke Allah, kurang ikhlas. Yang kedua, kurang mengamalkan sunnah, karena masih banyak sunnah yang belum diamalkan. Begitu, makanya futur. Nah, obatnya ya 2 itu. Ketika tahu sebab asasinya, obat asasinya ya menanggulangi 2 itu, yaitu pertama tauhid. Yaitu lillahi ta'ala gitu loh. Jadi kalau sebabnya adalah kurang ke Allah, kurang lillahi ta'ala, ya obatnya terapkan tauhid dengan baik dalam beramal. Kayak orang yang istiqomah benar-benar itu adalah orang yang bertauhid. Orang yang istiqomah benar-benar orang yang bertauhid. Oke, ihdinas siratal mustaqim, ayat sebelumnya apa? Iyyaka na'budu, kepada engkaulah kami menyembah. Karena Allah yang membuat dia bisa istiqomah. Enggak futur-futuran. Ya kalaupun futur, dia kembali ke jalan Allah. Kemudian yang kedua, isi dengan penerapan sunnah. Terapkan sunnah. Ya, kalau misalnya penyebab futurnya adalah dia banyak free time, maka kerjakan sunnah Nabi SAW apapun itu, yang zikir, baca Quran, belajar dan seterusnya, cari ilmu,
dan perhatikan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk mengamalkan hal itu akan membuat kita termotivasi dan mendapatkan obat untuk menghilangkan futur itu. Jadi jadwal itu padat, ikhwan. Jadwal beramal itu padat dengan ikhlas dan amal sesuai sunnah. Padat. Ya. Taib. Kemudian beberapa gambaran. Ini berikutnya yang terakhir insyaallah. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Perempuan yang akhwat biasanya kalau nggak salah dengan kertas, Pak. Ya. Dipersilakan. Saya ada waktu nanti sampai mungkin setengah 11 karena saya harus pergi lagi ya ke daerah SCBD dan itu kajian setengah 12 mulainya, jadi agak sempit waktunya, ikhwan, para umat sekalian. Tapi kita lanjut ke yang terakhir, gambaran futur yang menjurus kepada penyimpangan. Ini hati-hati, gambaran futur yang menjurus kepada penyimpangan. Gimana sih tanda-tanda Anda sudah menyimpang? Maksudnya bukan Anda, maksudnya Anda di sini seandainya gitu ya, bukan Anda nggak mendoakan sama sekali. Tanda-tanda seseorang mengalami futur dan dia sudah menyimpang. Maksudnya udah jauh jalannya. Udah menuju area yang sangat berbahaya. Tanda-tandanya apa gitu. Gini ikhwan, ummahat sekalian. Kalau anti tahu ada teman anti yang sedang futur, nggak pernah kelihatan di majelis lagi, terus anti tanya gimana kabar anti? Alhamdulillah bkhair. Yuk kajian lagi yuk. Ya Allah alhamdulillah ada yang ngasih, ada yang mau sama saya ke kajian lagi. Itu masih bagus. Tapi ada gambaran-gambaran yang sudah jauh mainnya. Contoh satu ya. Al-'idhah wa tadhkir la yu'athir. Ketika nasihat dan pengingatan tidak lagi berbekas, enggak memberikan bekas, memberikan efek. Ini udah jauh nih orang mainnya, udah keterlaluan gitu. Udah jauh. Nah, ini disebabkan apa? Dzalika liqasawatin hadatsat di qulubihim. Ini karena ada kekerasan di hatinya, sudah keras hatinya. Ini udah menyimpang nih orang. Yang dulu ngaji, sekarang udah keras. Subhanallah. Subhanallah. Ana punya murid, ikhwan, punya murid. Ya, memang ketika itu beliau sepertinya lebih tua di atas sana 2 atau 3 tahun sepertinya gitu. Dulu di masa 2013, 2014 itu ini murid ketemu di Facebook. Dia suka belajar sama ana, bahkan ke rumah dulu di Kalibata, Jakarta Selatan. Bahkan ketika ana mengisi kajian di Narmaga Bogor, itu beliau menyediakan mobil dan orangnya pincang orangnya, tapi beliau sangat pengen gitu berkhidmat mungkin ya. Gitu. Tapi ketika 2018, 2019 beliau bergaul dengan ikhwan-ikhwan harokiyin, orang-orang harokah. Dan cara mindsetnya itu mindset pergerakan. Dan akhirnya justru di Facebook itu berkomentar dengan komentar yang pedas ke ana, ya seolah-olah bukan murid lagi. Ya, ana juga lupa karena ana berusaha melupakan apa komentar-komentarnya, tulisan-tulisannya, yang mana ya pokoknya sangat sensitif dengan masalah harakah dan politik. Ya, akhirnya justru beberapa teman yang juga kenal beliau dan kenal anak ketika di masa-masa itu sampai ya Allah Ustaz kok gitu banget itu orang gitu. Berubahnya luar biasa. Dinasihatin nggak bisa, makan justru menyalak gitu, melawan gitu. Jadi gurunya sendiri ya dilawan. Itu bisa terjadi. Udah apa? Keras hatinya, nggak menerima peringatan, bahkan justru melawan, menentang. Maka ini udah level futur yang menjurus pada penyimpangan. Menjurus pada penyimpangan. Udah nggak bisa disusah dinasihatin. Ya, penyimpangan. Tapi tidak mungkin ini terjadi kecuali ada banyak hal yang dipelihara. Dari pikiran-pikiran menyimpang, maksiat yang selalu dijalankan, dan tidak mau mendekat kepada orang-orang yang saleh dan membimbing, nggak mau. Maka ini akhirnya menyendiri, malah menuju ke orang-orang yang membuat cara berpikirnya menyimpang. Baik begitu. Kemudian yang kedua, di antara gambaran futur yang menjurus pada penyimpangan, cinta perdebatan.
dan cinta debat kusir, suka debat kusir. Bahkan suka debat itu udah merupakan bentuk penyimpangan sebenarnya. Ini orang futur. Walaupun dia suka debatnya di masa agama, ini orang sedang futur. Karena tidak ada ulama rabbani yang sehari-harinya berdebat. Dan today, hari-hari ini, nowadays, yaitu hari-hari ini, Anda melihat dan dihadapkan pada kenyataan banyak ikhwan kita terutama itu pada tukang komentar dan tukang debat, dan mereka semua bagi Anda adalah orang-orang yang sedang futur. Iya, orang-orang yang sedang futur. Antum lihat misalnya ada sekarang konten kreator atau YouTuber, mungkin mantan yang suka berantem bela diri ya. Kemudian suka mengomentari tentang ini dan membela Ahlus Sunnah dan seterusnya. Oke. Ini orang awam dan dia konten kreator dan seterusnya. Kita nggak tahu apa di balik hati seseorang, tapi ini not recommended. Kemudian banyak dari ikhwan kita itu malah lebih follow dengan yang seperti ini dibandingkan dengan majlis-majlis dan kajian-kajian ilmiah. Kemudian berkelahi ikhwan-ikhwan kita tentang orang ini gitu. Subhanallah. Ini futur. Ini futur di antara ikhwan pengajian yang mereka lebih giat di medsos daripada di pengajian. Ya, ini futur yang terjadi di banyak dari ikhwan kita. Baik Jabodetabek, semua ya, siapapun itu ikhwan. Ini banyak terjadi futur, ya, jidal, debat, demi membela ini, membela itu. Subhanallah, antum apa enggak pernah, kalau orang udah sehari-hari banyak belajar, banyak membaca, banyak meneliti, itu enggak ada waktu buat ngurusin debat-debat seperti ini. Tapi orang-orang ini ikhwan-ikhwan kita nggak tahu, mereka mungkin sehari punya 30 jam kali ya, bukan 24. Orang-orang yang di grup-grup WhatsApp yang suka mancing perdebatan walaupun atas nama agama, walaupun atas nama kecemburuan agama, ketahui ini orang sedang mengalami futur yang menjurus pada penyimpangan karena suka memancing perdebatan. Apalagi kalau di grup itu di mengaji, ini di grup RT, ya, di grup RT mancing perdebatan tentang agama di antara orang-orang yang sifatnya heterogen. Ini orang jangan kira sedang berdakwah, dia sedang mencoreng nama dakwah dan futur. Begitu juga siapapun, konten kreator yang hobi membuat kalimat-kalimat kontroversial, itu jangan kira sedang bagus-bagusnya beragama. Enggak, ini sedang futur, dan kalau enggak dibimbing bisa menyimpang. Makanya butuh bimbing para ustadz. Enggak bisa independen gitu aja. Kita aja maksudnya beberapa penuntut ilmu yang sudah puluhan tahun belajar, itu harus selalu diwanti-wanti agar menghindari hubbus syuhrah, mencintai popularitas, hindari mencintai duit orang atau mencintai dunia, itu hindari. Tapi ini orang yang baru hijrah kemudian diangkat dan kemudian dibiarkan populer dan berbuat seperti ini, maka ini berbahaya untuk dirinya dan juga dakwah. Ya, jadi di antara tanda-tanda futur yang menjurus pada penyimpangan adalah apa? Suka debat. Suka debat, ya. Kata Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa wa utul jadal. Tidaklah ada suatu kaum tersesat padahal sebelumnya dapat hidayah, dulunya dapat hidayah, tapi tersesat melainkan karena mereka apa? Ketika tanda-tanda tersesat mereka adalah ketika mereka sudah diberikan apa? Debat satu sama lain. Ya, ketika udah saling debat satu sama lain. Jadi ilmu dipakai buat debat. Maka ketika sudah banyak perdebatan di antara ahlu sunnah, itu menunjukkan orang-orang ini sedang futur. Orang-orang ini sedang futur. Karena orang-orang yang beriman dan beramal saleh selalu dan istiqamah, itu menghindari perdebatan dan meminta kepada Allah Ta'ala hidayah supaya semuanya enggak berdebat. Itu sebenarnya gitu. Tapi kalau ini rajin debat, dikit-dikit marah, dikit-dikit debat, dikit-dikit kemudian nantangin orang supaya enggak. Ini bukan amal, ini futur. Dan membela agama Allah tidak dengan cara seperti ini. Specifically membela ahlus sunnah tidak dengan cara menantang-nantang dan debat-debat. Enggak dengan cara itu. Bahkan itu tidak ada seperti itu dalam Islam sedikit pun. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu beliau memang punya ilmu dan kapasitasnya. Dan ketika itu memang harus dilakukan beberapa argumentasi. Tapi beliau bukan dalam rangka menantang debat, atau itu pun pakai ilmu loh itu. Itu pakai ilmu.
Ya, dan yang didebat oleh beliau adalah orang-orang yang punya kapasitas tinggi, bukan mendebat orang awam, orang jahil, orang bahlul didebat. Ya, justru Nabi SAW mengatakan ya dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, ketika ilmu yang seharusnya lillahi ta'ala dicari, namun dicari hanya untuk Untuk mendebat orang-orang bodoh, atau supaya sederet dengan orang-orang alim, atau liyasrifa wujuhan naslai, supaya banyak wajah-wajah orang itu berpatuk padanya, itu supaya dilihat sama banyak orang, maka neraka yang akan dia dapat nanti, dan enggak dapat penciuman untuk surga enggak dapat. Ini tanbih dari Rasulullah SAW. Ya begitu. Jadi hati-hati kita itu beramal, kita tuh menuju dakwah sunnah atau disebut hijrah ke sunnah. Apa motifnya? Apa maunya? Mau apa gitu? Belajar dulu yang banyak, belajar. Orang yang sibuk dengan belajar, dia kan makin tahu, dia tuh makin tahu kalau dia tuh masih bodoh. Kita kalau semakin sibuk dengan berilmu, belajar, makin kenal ini kita masih banyak yang kurang. Hafalannya, pemahamannya, ilmunya. Sehingga apa? Kita mengoreksi diri sendiri dulu. Kita memperbanyak dulu, memperkaya ilmu dulu dan amal. Ya. Bahkan orang yang berilmu itu sendiri, saking beratnya ilmu mereka, sampai untuk debat aja itu udah nggak begitu banyak waktu. Melainkan lebih menasehati dan mendoakan, dah cukup gitu. Dan biasanya itu lebih memberikan impact yang positif dibandingkan jidal dan perdebatan, apalagi debat kusir. Kemudian di antara bentuk futur yang berupa penyimpangan, menghalalkan yang tadinya dia haramkan sendiri gitu. Jadi mulai futur nih, tak dulunya haram, ini enggak boleh. Besok-besok jadi halal. Karena udah futur udah. Kalau udah sampai level ini, wah ini susah. Ya. Dulu yang keras, dulu yang haram. Ya. Sampai ngejek orang, ngatakan orang-orang yang berbuat sesuatu yang dia haramkan gitu. Ya. Makanya futur. Dan biasanya itu kelihatan malah hal yang dulu dia haramkan, sekarang dia berlebihan dengan melakukan hal yang dulu dia haramkan. Dulu ada beberapa di dakwah Ahlus Sunnah dulu ketika sebelum 2005 ya, itu masih enggak seberapa ikhwan sunnah itu. Jarang masjid sunnah jarang itu. Sebelum saat itu 2005 atau sebelum 2010 lah. Ada beberapa kelompok dari ikhwah ya, bahkan asatizahnya mentahzir beberapa ustadz kita yang pakai video, dakwah pakai video, bikin TV lagi, dan seterusnya. Ya sekarang yang mentahzir seperti itu malah justru makin getol untuk bervideo. Gimana? Kebalik, ya. Jadi ada beberapa orang yang dulu tegas banget, masya Allah, tapi ketika futur malah melebihi perilaku orang yang dulu mereka jelek-jelekin gitu loh. Hati-hati, manusia bisa berubah gitu. Makanya jangan keterlaluan, jangan kebangetan. Ya. Juga dulu menghalalkan ini, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Ketika mungkin dunianya sudah nggak dapat, udah butuh ini, butuh itu, akhirnya mulai dihalalkan, mulai berubah fatwa-fatwanya. Tapi tidak dengan ilmiah, melainkan dengan hawa nafsu. Maka ini sudah menyimpang. Kemudian diantara dari terakhir, gambaran futur yang berupa penyimpangan, tatabbu' zallatil ulama, yaitu mencari-cari ketergelinciran orang berilmu. Ya. Baik ikhwan ataupun akhwat, mencari-cari kesalahan orang berilmu. Ya. Jadi gembira ketika melihat Ustadz Fulan salah fatwanya. Itu antum lihat di Facebook banyak tuh kayak gitu. Ustadz Fulan ketika punya salah, langsung diuber-uber sama dia. Dibuat status, pokoknya kalau ada Ustadz Fulan salah, seneng dia. Itu kayak vultures, kayak udah burung pemapan bangkai gitu. Jadi tokoh-tokoh Ahlus Sunnah kalau ada salah, itu paling diincar. Ini menunjukkan dia futurnya udah level, udah ada penyimpangan dan syubhat pada dirinya. Kalau kita ya, kesel-kesel apa kita mau ustadz yang udah mendakwakan sunnah, itu kita masih memberikan
memberikan mungkin penguzuran kepada ustaz-ustaz yang mungkin punya kesalahan, apalagi kesalahannya pribadi gitu. Tapi ini enggak. Ada beberapa ikhwan yang di media sosial yang futurnya level seperti ini, barisan sakit hati. Ya, kemudian ustaz-ustaz dirobek kehormatannya, ya, dan dilebih-lebihkan tentang kesalahannya. Taib, wallahu alam, mungkin cukup sampai situ insyaallah. Obat futur tadi yaitu apa? Lillah dan ikuti sunnah Rasulullah gitu. Ya. Wallahu taala alam. Silakan, fadhal. Bapak mau bertanya seperti ini. Jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz telah begitu luas menjelaskan tentang tema nasihat untuk yang futur. Ya, Pak. Dan futur ini sudah dijelaskan juga lebih jauh dari uraian Ustaz atau di kajian Ustaz. Kalau boleh kami mengatakan bahwa futur ini itu adalah merupakan sifat atau karakter yang perlu dijauhi dari seorang muslim. Ya. Sebab futur ini merupakan satu sifat kemalasan atau sifat turunnya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah juga dimukakan bahwa penyebab atau faktor menyebabkan terjadinya futur. Tapi menurut kami, yang besar kaitannya dengan futur ini adalah karena faktor keimanan seseorang. Artinya sepanjang seseorang itu imannya itu kendor, itu bisa menyebabkan dia futur. Sebab iman itu kan naik turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi dikala imannya seseorang itu istiqamah, maka sulit dia futur. Sehingga yang tadinya misalnya dia itu rajin membaca Al-Quran sampai juz 2 juz 1 hari, tapi karena imannya berkurang atau akhirnya mungkin hanya 1 lembar atau 2 lembar, atau yang tadinya misalnya dia itu rajin misalnya tahajud, karena dia futur akhirnya berkurang. Nah, ini yang menyebabkan, menurut saya faktor penyebab utama itu adalah faktor iman. Dan menjadi pertanyaan kami, bagaimana kita memelihara kualitas iman kita ini agar istiqamah sehingga tidak timbul futur di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aspek kehidupan, terutama sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di surat Ali Imran ada ayat tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu kita diperintahkan untuk bergegas untuk ke surga, yaitu dengan amal soleh. Yang mana surga itu dipersiapkan untuk orang bertakwa. Nah, kemudian di dua ayat setelahnya Allah Ta'ala sebutkan orang-orang bertakwa itu diantaranya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Di antara orang bertakwa adalah yang ketika mereka melakukan fahisyah, yaitu dosa besar, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, yaitu dosa kecil, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah dan beristighfar atas dosa-dosa mereka. Gini, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Ali Imran, beliau menyebutkan ayat ini memberikan faedah bahwasannya orang bertakwa walaupun istiqomah bukan berarti enggak pernah maksiat, bukan berarti enggak mungkin berdosa besar, pasti pernah melakukan maksiat. Tapi karakter orang yang bertakwa itu adalah kalau dia melakukan maksiat besar maupun kecil langsung ingat Allah dan langsung istighfar. Nah, di sini ini kuncinya ya, kalau dia sedang mengalami futur maka beristighfarlah, maka lakukanlah amal soleh. Makanya kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kuntah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Berarti kan kok dimanapun berarti kapanpun harus bertakwa kepada Allah. Hanya Allah Ta'ala tahu bahwasanya hamba ini punya kelemahan.
Dan setiap hamba itu suka berbuat salah, suka berbuat dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'u. Setiap dari anak Adam setiap dari anak Adam itu suka berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Maka di sini Rasulullah SAW suruh kita bertakwa di setiap tempat. Nah, karena kita adalah orang yang sekalipun berusaha bertakwa tapi tetap aja ada yang bolong, tetap aja kadang iman turun dengan maksiat, maka kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka turutkanlah setelah berbuat buruk itu dengan perbuatan yang baik. Kata para ulama mengatakan al-hasanah di sini setelah berbuat buruk berbuat hasanah, istighfar dan taubat. Ulama lain mengatakan baik istighfar, baik taubat atau apapun dari amalan soleh. Kata Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Maka orang yang dia sedang futur, hendaklah dia beramal. Benar kata Nabi tadi, barang siapa yang futurnya dialihkan kepada sunnahku, maka dia beruntung. Hilang insya Allah futurnya itu, ya insya Allah nanti akan semangat lagi. Maka jangan pernah mengatakan bahwasanya kalau udah futur, udahlah wajarlah saya futur kemudian nggak beramal sama sekali. Itu malah justru makin downgrade imannya, makin jauh, nanti takutnya menyimpang. Tapi dituntun kembali menuju sunnah Nabi SAW. Maka obatnya yaitu beramal karena Allah dan tepatkanlah pada koridor sunnah Nabi SAW, karena ya penyebabnya karena kurang lillah atau karena maksiat, begitu Bapak sekalian. Ya. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Ini sepertinya anak harus pamit ini Pak, karena waktunya sangat sempit. Ya mohon maaf, ya mungkin kita bisa ketemu kapan-kapan lagi. Semoga semua yang terlisankan di lisan ini dan terdengarkan di telinga jemaah, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan maka itu adalah aib diri saya, dan jika itu kebenaran maka semua dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.